Pagi dimulai seperti biasa. Alarm berbunyi, tangan meraba ponsel, layar menyala lebih dulu daripada mata sepenuhnya terbuka. Ada pesan yang belum dibalas. Ada notifikasi yang semalam sengaja diabaikan. Ada agenda yang sudah menunggu, bahkan sebelum kita benar-benar sadar. Kita duduk, membuka laptop, dan dunia terasa langsung bergerak. Tab-tab terbuka seperti pintu kecil ke banyak kemungkinan. Dokumen, spreadsheet, chat, catatan, video tutorial. Semua menuntut perhatian, semuanya terlihat penting. Meja mungkin rapi, kalender penuh warna, checklist panjang dengan kotak-kotak kecil yang siap dicentang. Kita merasa siap, kita merasa produktif, bahkan sebelum benar-benar mulai. Siang datang tanpa terasa. Kita sudah membalas puluhan pesan, sudah menghadiri beberapa meeting, sudah menyimpan beberapa ide untuk nanti dikembangkan, sudah membaca banyak hal yang terasa bermanfaat. Sore tiba, tubuh mulai lelah, tapi ada rasa puas kecil. Hari ini sibuk, hari ini penuh, hari ini tidak sia-sia. Lalu malam turun perlahan, suasana lebih tenang, tidak banyak notifikasi, tidak banyak suara. Di situ, biasanya muncul pertanyaan yang tidak terlalu keras tapi sulit diabaikan. Seharian ini aku sibuk, tapi sebenarnya aku maju nggak? Target besar yang sudah ditulis berbulan-bulan lalu masih terasa jauh. Impian yang dulu terasa dekat, sekarang seperti tertunda entah karena apa. Kenapa capeknya nyata, tapi perubahannya samar? Kenapa rasanya seperti berlari kencang, tapi pemandangan di sekitar tetap sama? Apakah kita benar-benar bergerak ke depan, atau hanya sibuk bergerak di tempat? Produktif sering kita artikan sebagai banyak melakukan sesuatu. Semakin banyak aktivitas, semakin terasa bernilai. Tapi maju bukan tentang seberapa banyak kita bergerak. Maju adalah tentang kemana kita bergerak. Kita bisa menyelesaikan 10 tugas kecil tanpa menyentuh satu tugas besar yang paling menentukan. Kita mengatur ulang sistem kerja, merapikan folder, mengganti aplikasi manajemen waktu, mencoba metode baru yang katanya lebih efisien. Semua itu terasa progres. Ada perubahan yang terlihat. Ada sesuatu yang selesai. Otak kita menyukai ini. Setiap checklist yang tercentang memberi dopamin kecil. Setiap email yang terbalas memberi rasa lega. Setiap notifikasi yang hilang memberi sensasi clear. Itu seperti membersihkan meja. Terasa ringan, terasa lega. Tapi meja yang bersih tidak otomatis membuat proyek selesai. Masalahnya, tugas besar jarang memberi kepuasan cepat. Menulis buku tidak langsung terlihat hasilnya. Membangun bisnis tidak langsung menghasilkan stabilitas. Belajar mendalam tidak langsung memberi pengakuan. Tugas besar menuntut waktu panjang dan ketekunan sunyi. Ia tidak selalu bisa dipamerkan. Ia tidak selalu bisa diunggah. Akhirnya kita cenderung memilih aktivitas yang terasa bergerak, meski sebenarnya hanya berputar. Kita membaca banyak artikel tentang menulis, tapi jarang benar-benar duduk dan menulis. Kita mengikuti banyak kelas online, tapi jarang benar-benar menyelesaikan satu proyek nyata. Kita berdiskusi tentang ide besar, tapi jarang menguji satu ide sampai tuntas. Ilusi produktif juga lahir dari lingkungan sosial kita. Kesibukan sering dipandang sebagai prestis. Lagi banyak kerjaan terdengar seperti pencapaian. Orang yang terlihat santai sering dianggap kurang ambisius. Orang yang tidak selalu update dianggap tertinggal. Maka kita menjaga citra sibuk itu. Selalu terlibat, selalu responsif, selalu ada. Padahal fokus sejati sering membutuhkan sebaliknya. Ia membutuhkan ruang kosong. Ia membutuhkan waktu tanpa gangguan. Fokus berarti berkata tidak pada banyak hal yang menarik, tapi tidak relevan. Dan berkata tidak itu tidak nyaman.
Ada ketakutan di balik ilusi produktif. Takut gagal kalau benar-benar fokus pada satu hal besar. Karena kalau kita benar-benar mencurahkan energi ke satu tujuan, kegagalannya akan terasa lebih jelas. Sibuk memberi kita perlindungan psikologis. Kalau hasilnya biasa saja, kita bisa berkata, "Ya wajar, aku memang lagi banyak hal." Kita tidak pernah benar-benar mempertaruhkan diri. Di era digital, ilusi ini makin halus. Kita melihat potongan hasil orang lain setiap hari. Launch baru, project baru, kolaborasi baru. Kita membandingkan proses panjang kita dengan hasil akhir orang lain. Lalu kita mencoba mengejar semuanya sekaligus. Skill baru, platform baru, networking baru. Tanpa sadar, arah kita jadi kabur. Energi terbagi, fokus terpecah, maju seringkali sederhana, meski tidak mudah. Ia berarti melakukan satu hal penting berulang-ulang dalam jangka panjang. Seorang pelari maraton tidak berlatih dengan cara berpindah-pindah olahraga setiap minggu. Ia berlari, lagi dan lagi. Seorang musisi tidak hanya mengumpulkan teori. Ia berlatih nada yang sama sampai halus. Kemajuan tidak selalu dramatis. Seringkali ia terlihat membosankan dari luar. Tapi justru di repetisi yang tenang itu, perubahan nyata terjadi. Ilusi produktif memberi kita rasa puas harian. Kemajuan sejati memberi kita perubahan tahunan. Dan kadang kita tertukar. Kita mengejar kepuasan harian, tapi kehilangan arah jangka panjang. Mungkin pertanyaannya bukan lagi, bagaimana supaya lebih sibuk? Melainkan, apa satu hal yang jika kulakukan konsisten benar-benar mengubah hidupku? Kesibukan bukan musuh, produktivitas bukan kesalahan. Yang perlu dijaga adalah kejelasan arah. Setiap hari kita punya energi terbatas. Setiap pilihan kecil adalah suara yang memilih masa depan mana yang ingin kita bangun. Ilusi produktif terasa manis. Ia memberi rasa cukup. Ia membuat kita tidak merasa diam, tapi maju sering terasa berbeda. Ia lebih hening, lebih lambat, kadang lebih sepi. Mungkin tidak semua hal perlu kita lakukan. Mungkin tidak semua peluang perlu kita ambil. Mungkin yang kita butuhkan hanyalah satu arah yang jelas dan keberanian untuk berjalan ke sana meski langkahnya kecil. Besok pagi, saat layar kembali menyala dan dunia kembali bergerak cepat, coba berhenti sebentar. Tanya pada diri sendiri, hari ini apa satu langkah yang benar-benar memindahkanku? Lalu kerjakan itu dengan tenang, dengan sadar, tanpa perlu terlihat sibuk, karena maju bukan tentang seberapa banyak kita bergerak. Maju adalah tentang benar-benar berpindah. Dan mungkin di tengah dunia yang terus menuntut kecepatan, keberanian untuk fokus pada satu arah adalah bentuk produktivitas yang paling jujur.